nanti kita hubungkan dengan 4 segitiga akhir zaman. Nah, tapi itu bulan depan insya Allah. Supaya Anda mengerti di mana Anda berada dan Anda punya alternatif yang keempat. Jadi ada segitiga singkat ya. Iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj sedang bekerja sangat intensif sekarang. Segitiga yang ketiga, yang kedua adalah Fir'aun, Haman, sama Korun. Sangat jelas di depan Anda. Segitiga yang ketiga adalah Ats-Tsulatsiyah Al-Muqaddasah. Kiai Kanjeng syukur bisa menyiapkan nomor Ats-Tsulatsiyah Al-Muqaddasah, yaitu takbir apa namanya, hijrah Rasul. Mudah-mudahan nanti pemainnya agak lengkap bulan depan, amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah segitiga ma'iyah, segitiga cinta, karena semua akan terangkum di situ. Apalagi sudah dengan penjelasan mengenai umat Nabi Muhammad adalah semua orang-orang yang beriman. Artinya dia tidak mungkin bekerja untuk mencelakakan siapapun. Asalkan engkau punya komitmen dan garis yang jelas, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nama Allah itu. Tidak usah kita berdebatkan sekarang. Dan kita tidak perlu berdebat sampai kapanpun saja. Wong kowe iki dudu Gusti Allah, dudu malaikat Jibril, itu sapa-sapa termasuk aku juga. Lihat misalnya ya, oke. Sekarang kita dengarkan Sabrang berarti. Setelah itu Pak Muzamil. Silakan Brang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya belum salam, belum megang mic. Oke. Yang saya lihat dari apa yang terjadi di sini, dari percakapan itu tadi, saya tidak akan membahas tentang tematiknya. Karena kalau saya melihat, saya sendiri melihat apa yang dilakukan Cak Nun, apa yang ditulis, apa yang dikatakan, dan seterusnya adalah trigger dari sesuatu yang ada di dalam diri pendengarnya atau pembacanya. Jadi yang saya lihat triggernya adalah kemudian terjadi ada pandangan, ada informasi, ternyata teman-teman muda ini banyak gagasan, banyak simulasi, banyak pemikiran yang artinya mesinnya berjalan, mesin pikirannya berjalan. Kalau mesin pikirannya sudah berjalan, kalau kayuh sepedanya sudah kalau pedal sepedanya sudah dikayuh, sudah bisa berjalan, yang diperlukan kemudian adalah keseimbangan. Dan saya melihat di sini juga terjadi keseimbangan, di mana tadi ada yang ngomong selip sedikit, responnya seperti ini, ada yang ngomong selip sedikit, responnya seperti ini. Dan kalau ngomongnya standar respon itu, ternyata standarnya juga tidak hanya keseimbangan aja, tidak hanya keseimbangan pada satu kuda-kuda, ternyata juga bisa ganti kuda-kuda untuk beberapa jenis keseimbangan. Karena selip yang terjadi pada kalimat-kalimat awal yang tidak terlalu tepat, ketika ditabrakkan dengan standar kalimat yang dikeluarkan oleh Pak Tanto, itu seharusnya kalau keseimbangannya pada kuda-kuda yang sama akan terjadi reaksi yang lebih besar. Tapi ternyata bisa mereposisi diri untuk bisa menerima informasi, memfilter, distilasi, dan mengkurasi informasi tersebut sehingga bisa diambil intisarinya. Ini menurut saya sudah modal luar biasa. Dan jadi saya hanya pada konklusi sama dengan Cak Nun, bahwa masa depan Indonesia tidak benar-benar gelap. Kita masih punya mesin-mesin pemuda yang berjalan luar biasa dengan modal keseimbangan, dengan modal kuda-kuda yang lincah. Dan satu lagi ditambah ini tadi, betapa kita banyak tertawa dari segala sisi. Itu semua dilandasi oleh cuaca kemesraan. Dan menurut saya tidak ada model yang lebih lengkap daripada itu untuk menyongsong Indonesia masa depannya. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjaga ketajaman berpikir, keseimbangan berkuda-kuda, kelincahan untuk menjaga kuda-kuda pada perkembangan zaman, dan terus bisa menjaga cuaca, kedamaian, dan kemesraan lagi-lagi untuk menyongsong masa depan. Karena jawaban masa depan hanya bisa dihadapi dengan inovasi kepala yang penuh dengan keseimbangan itu tadi. Konklusi saya mungkin itu saja, tidak panjang-panjang. Turnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Brang. Terima kasih. Saya ngeresponnya gini, dikit aja. Reposisi pada Sabrang yang dibilang Sabrang adalah bahwa Anda sudah berada pada pekerjaan yang tepat di zaman yang tepat untuk zaman berikutnya yang memang menunggu Anda. Semua masih gelap,
tapi yang tidak gelap adalah bahwa Anda mengerjakannya dengan benar. Lumayan kok, istiqomahnya lumayan. Alhamdulillah. Cuman yang saya cemas cuma satu, asal gini, harta benda Indonesia dihabisin, tambang-tambang dikuras habis, keuangan Indonesia tidak di tangan orang Indonesia dan seterusnya. Saya tidak perlu kasih contoh-contoh nanti ke 1-2 ya. Tapi pokoknya menurut saya jangan cemas soal materi, apakah itu untuk menumpuk-numpuknya atau untuk kehilangan. Dua-duanya tidak boleh cemas. Tidak usah cemas bahwa Anda bisa atau tidak bisa menumpuk harta benda, dan juga tidak usah cemas bahwa Anda akan kehabisan harta benda. Allah Maha Besar, akan terjadi daur ulang yang luar biasa, dan itu hanya soal reposisi kalau kata sabda. Itu nanti soal perubahan kalimat sedikit semua sudah bisa menjadi milik Anda kembali. Itu pun kalau Anda terpesona kepada harta benda. Tapi saya mohon Anda tidak usah terpesona kepada harta benda, karena Anda ini cuma hidup sebentar untuk hidup yang selamanya. Karena Anda ini cuma sudah tahun, 70 tahun, 80 tahun. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Besok kita omongkan nasib bakat itu. Saya tanya sama nasib bakat, nasib sama takdir itu bedanya apa? Coba Anda browsing nanti. Ya, nanti akan menurut saya bagaimana, nanti saya kasih tahu bulan depan sambil kita menunggu kembali dalang dari gereja. Oke ya, jadi teman sekalian, aku njaluk kowe ojo cemas soal dunya. Asal Anda fal ya'budu rabb hadzal bait, yang berjanji allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Rasa cemas, sing penting kowe tandang. Cuman nasibmu di dunia itu bukan sugih pemelarat. Nasibmu di dunia adalah ketepatan kerjaanmu, ketepatan posisimu, ketepatan tandangmu, ketepatan posisimu di dalam suatu struktur, dalam satu bagian manajemen, di dalam satu tadi ketepatan bekerja, ketepatan menempatkan diri. Jadi nek kowe iki nasib karo Gusti Allah dadeke suket yo ojo berjuang dadi wit kelopo. Sebenarnya itu aja. Nasib itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya menyeluruh, total, dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Kowe bakat iki, kowe ojo nglakoni sing itu kowe. Kalau takdir itu adalah keputusan-keputusan kasuistik atas keseluruhan nasib itu. Ya, jadi misalnya kowe kudune ketemu sapa ning Malioboro wis kencan, alah jebul takdire secara lain, kowe selip sak menit ora ketemu, itu takdir. Jadi kalau nasib itu adalah keseluruhan dari ketentuan Allah pada hidup. Kowe nek kucing kowe ojo ngirik, nek kowe wedhus kowe ojo nyapi, nek kowe kebo aja gajah, tak dituruti. Temukan dirimu masing-masing dan percayalah kepada Allah bahwa Anda dihidupi sebagai kerbau, Anda dihidupi sebagai kambing, Anda dihidupi sebagai apapun saja asal Anda setia kepada dirimu. Saya membuktikan kepada Tuhan, kepada saya, dan Tuhan saya buktikan di dalam hidup saya sampai umur 66 tahun ini saya melakukan walatan sanasi bagaimana dunia. Mbok aku kepencur kaya ngopo, nek kuwi dudu nasibku di Lauhil Mahfuz ora tak lakoni. Mbok aku entuk emas sak ton ning ngarepku, nek kuwi dudu nasibku di Lauhil Mahfuz ora arep tak. Ayune kaya ngopo, sing tak terima dadi bojoku adalah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Dia carane ngerti, ya dititeni pendino. Dititeni, dirasakin gitu. Sebenarnya sekolah itu untuk membimbing orang untuk mengetahui nasibnya. Kok saiki sekolah nggak nasib dhewe. Kabeh dikongkon nek ora kedokteran ya farmasi, fisipol, fakultas lain dan seterusnya. Itu semua sebenarnya menyinggung perasaan Tuhan.
setengah mati saya mintakan maaf Anda semua. Anda itu menyakiti Tuhan. Seluruh manusia di dunia ini menyakiti Tuhan. Banget kan gue. Dan aku tidak peduli nasibku. Yang aku lakukan adalah memohonkan ampun kepada Allah atas semua manusia. Jadi dolekon awakmu tenang. Terima nasibku karena itu yang terbaik bagi Allah. Tidak ada rumput cemburu kepada padi, tidak ada padi cemburu kepada kelapa, tidak ada kelapa cemburu kepada binatang, tidak ada binatang cemburu kepada manusia. Itu yang terbaik. Maka masukilah dengan tadris, taklim, ta'rif, dan taksib. Maka akan menemukan keindahannya. Dan Anda kan sudah belajar menemukan keindahan di dalam tingkat-tingkat keseimbangan yang luar biasa yang ada alam di sana. Nyuwun sewu ya. Ke zaman Nabi Adam orang wong kelompok semene kae, kadang-kadang sampai 20.000, 30.000, nganti jam 2 bengi jam 3 kita tahu apa. Zaman Kanjeng Nabi ya urung semene kae wong. Terus ya orang kelompok nganti semene suwene. Dan Anda luar biasa. Mas Tante yang kayak begitu, Anda punya balance untuk menerima. Anda coba saiki Kristen, Islam ngene iki minoritas, mayoritas macam-macam muat teh mana ora karu-karuan. Coba di sini begitu mesra. Raketanku ya kupluke biyen ya dicolong aku biasa. Jur mangkel kiai Kanjeng iki sing kancane dhewe ra dikeki malah dalang saka kono kae dikeki ngono kuwi kiai Kanjeng. Ning saiki wis ora dienggo ben ora nglarani kiai Kanjeng. Ngono kira-kira. Itu mungkin ya. Itu maksud saya. Puaslah dengan dirimu yang dinasibin oleh Allah, yang dinasibkan oleh Allah. Soal takdir itu dialektika sehari-hari. Ketemu orang, apa ketemu badi piro, ya, kelakon apa ora, segala macam masalah-masalah kecil yang harus kita asyiki, kita nikmati. Tapi nasib besarmu di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, itu temukan. Caranya menemukan adalah Anda la ilaha ben ketemu ilallah. Aku kokean iko ilallah, ilo kabeh kok Allah ke kabeh kok kepencrut, pengen iki kabeh. Ora duwe poso uripmu. Urip ki mung poso, apa sing ora poso kok sekono, sing ora poso ki apa? Jadi nomor 1 hidup itu berpuasa. Berpuasa itu bukan orang mangan subuh nganti maghrib. Poso itu adalah Anda mengerti batas Anda mengerti diri Anda mengerti zat Anda mengerti sifat Anda mengerti